Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu model kampanye, yaitu model manajemen kampanye. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Zeto Graciano. Saya Fitra Rizky. Saya Dimas Bagus Alvalid. Ya. Pengertian dari model manajemen kampanye akan dibacakan oleh Fitra. Yang pertama dari pengertian, apa itu manajemen kampanye? Pengertian manajemen kampanye secara umum adalah proses pengelolaan kegiatan kampanye secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen kampanye menurut ahli yaitu Jansen, Carty & Kaplan tahun 1997 adalah suatu kemampuan untuk merancang, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi program-program secara rasional, realistis, efektif, dan efisien. Lalu ada tujuan manajemen kampanye itu sendiri adalah agar kegiatan kampanye terorganisasi dengan baik sehingga hasil optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya unsur manajerial dalam kampanye, maka diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun manajemen kampanye bisnis. Kampanye dalam praktiknya merupakan bentuk komunikasi yang bersifat goal-oriented, di mana setiap kegiatannya memiliki tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut, membutuhkan aturan atau tindakan yang sistematis dan strategis yang sering disebut dengan manajemen kampanye. Adapun 5 langkah yang akan dibacakan oleh Zeto. Jadi sebelum saya membacakan ini, jadi ada 2 manajemen kampanye, yaitu ada manajemen kampanye politik dan manajemen kampanye bisnis. Di sini kami menjelaskan manajemen kampanye bisnis karena kami akan menganalisa tentang kampanye digital yang dilakukan oleh PT Citos. Lalu di sini ada 5 langkah untuk memaksimalkan manajemen kampanye bisnis, yaitu 1. Memiliki pengetahuan target, 2. Memilih saluran yang tepat, 3. Memiliki identitas yang konsisten, 4. Produk kampanye yang menyampaikan pesan terintegrasi, 5. Evaluasi kampanye. Nah ini salah satu kampanye PT Citos yang akan kami analisa melalui model kampanye manajemen. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang target. Jadi besarnya potensi pasar generasi milenial menjadi salah satu pertimbangan PT Indofood CBC Sukses Makmur Tbk melalui produk-produknya Citos. Kembali menyelenggarakan kampanye yaitu Imajinasikan Bentuk Citosmu mulai 1 Agustus hingga 10 November 2019 mendatang. Jadi kampanye yang dilakukan oleh PT Indofood itu adalah ngebuat suatu konten kreator untuk mengimajinasikan bentuk Citos gitu. Jadi di-upload gitulah kayak ke sosial media. Soalnya PT Indofood itu tahu gitu karena pasar milenialnya itu lagi gede sekarang. Jadi target pasarnya itu adalah generasi milenial. Lalu memilih saluran yang tepat. Mereka menambahkan sebagai brand yang dekat dengan remaja usia 12-15 tahun, pihaknya melihat keseharian mereka diisi dengan ragam unggahan karya konten kreator yang mereka sukai. Mulai dari video viral, meme, tagar kekinian, aplikasi, hingga fitur foto terbaru. Menurutnya, melalui kampanye digital ini, kami ingin mengajak remaja Indonesia untuk mengurangi penggunaan gadget sekaligus menjadi lebih kreatif, hanya dengan menggunakan satu potong unik Citos dan imajinasi mereka tambahnya. Jadi saluran yang dipakai oleh PT Citos itu benar. Jadi mereka menggunakan media sosial karena target pasar mereka tuh di remaja usia 12 tahun sampai 15 tahun atau bisa kita sebut generasi milenial. Karena pada saat ini, terutama pada saat pandemi seperti ini, generasi milenial tuh akan jauh gitu lah yang namanya dari media sosial. Jadi saluran yang mereka pilih itu sangat tepat untuk apa yang mereka lakukan. Lalu ini memiliki identitas yang konsisten yang akan dijelaskan oleh Dimas. Ya, sebagaimana kita tahu, logo Citos yang begitu kuat mengabarkan bahwa Citos merupakan makanan ringan yang berkarakter. Seperti gambar yang tadi. Seekor citah yang bernama Chester yang selalu muncul di setiap iklan atau kemasan Citos. Lalu ada produk kampanye menyampaikan pesan melalui terintegrasi. Untuk membuat kampanye produk yang efektif dan efisien, Anda harus membuat konten yang saling terintegrasi atau berhubungan. Misalnya dengan mencantumkan alamat URL,
website perusahaan atau akun resmi pada media kampanye seperti brosur. Usahakan untuk menggunakan username yang sama untuk setiap media sosial atau fanpage yang ditampilkan. Seperti halnya pihak Citos yang selalu melakukan di setiap kampanye. Mereka juga mencantumkan informasi-informasi mengenai akun sosial media mereka. Lalu terakhir ada evaluasi kampanye. Menurut mereka, jadi untuk dapat berpartisipasi di kampanye digital ini cukup mudah, yakni dengan mengunggah atau mengirimkan potongan unik Citos disertai paragraf narasi melalui media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, atau lain. Jadi peserta lomba yang berkesempatan untuk memenangkan total hadiah 3 juta setiap harinya itu peserta harus mengirimkan foto potongan unik Citos disertai paragraf narasi melalui medsos ya seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau dan lain-lain kayak gitu. Jadi bisa kami simpulkan bahwa PT Citos itu sudah melampaui tahap-tahap untuk memaksimalkan model kampanye bisnis. Udah full gitulah, udah pas gitu, semuanya udah terisi. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.